terhormat kepada PLT Direktur Poltek Nuklir, Pak Muhtahdan, yang terhormat kepada Pak Adi Abimanyu sebagai Wakil Direktur 3, yang terhormat kepada Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Mas Anang Suhardi, beserta jajarannya, kepada teman-teman BEM yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas kehadirannya pada hari ini, yang mungkin nanti pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan audiensi terkait mengenai survei jajak pendapat yang dilakukan oleh DPM, yang dimana terkait itu kita melakukan survei mengenai peraturan berseragam atau mungkin sistem berseragam kepada mahasiswa. Sekiranya nanti mahasiswa sudah menyampaikan seperti apa sih keinginan mahasiswa mengenai seragam-seragam kita ini gitu. Apakah mahasiswa setuju akan dihapuskan atau mungkin mahasiswa setuju akan tetap ada seragam namun diganti modelnya, mungkin nanti akan dibahas gitu. Sebelum itu mungkin dari Pak Abim atau Pak Muhtahdan ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke inti acara. Izin Pak. Monggo Pak Muhtahdan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Gabriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya buat teman-teman dari BEM, dari DPM, dan juga perwakilan masing-masing ini ya, bidang ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, terkait dengan agenda audiensi seragam ataupun nanti mungkin hal-hal lain yang bisa disampaikan, saya kira yang menjadi sebuah momen ataupun menjadi sebuah kegiatan yang saya kira ini bisa dilaksanakan secara rutin ya, artinya untuk bentuk komunikasi antara kampus dengan pihak BEM dan juga seluruh termasuk DPM juga, dan juga seluruh ini perwakilan dari mahasiswa. Saya kira memang menjadi sebuah kegiatan yang nanti menjadi suatu hal yang dapat kita manfaatkan untuk menginisiasi bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan mahasiswa, termasuk kegiatan kampus itu sendiri ya, aktivitas kampus. Karena tentu saja mahasiswa sebagai bagian dari entitas perguruan tinggi itu menjadi sesuatu yang juga memiliki bagian dari sebuah proses bisnis akademik yang secara utuh gitu ya, di mana mahasiswa sebagai ya ada pelaksana, ada juga sebagai objek gitu ya, juga sebagai subjek pada satu proses. Itu menjadi suatu hal yang perlu melakukan komunikasi dengan pihak kampus. Nah, khusus untuk siang hari ini ya alhamdulillah saya bersyukur bisa ada aktivitas bentuk berupa audiensi ataupun hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Saya kira ini menjadi salah satu nanti yang bisa kita lanjutkan ya terkait dengan kegiatan semacam ini. Saya kira itu aja poin utama yang ingin saya sampaikan sebagai apresiasi dengan kegiatan di sini. Ya, apapun nanti hasil audiensi di sini, kita berharap menjadi suatu hal yang terbaik ya dan bermanfaat bagi kedua pihak, tentu dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, saya kira segala sesuatu bisa kita komunikasikan, bisa kita carikan solusi bersama supaya nanti menjadi kebaikan untuk bersama. Saya kira demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Tadi mohon maaf, tadi sempat ditelepon sama Pak Erwin tadi. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Abim ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak. Langsung aja Mas. Oh, siap. Oke, kalau gitu kita langsung ke inti dari acara kali ini adalah audiensi. Nanti akan ada beberapa sesi. Yang pertama yang membahas mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh Kepala Menteri Dalam Negeri kita, Mas Hoirul Zain. Lalu nanti mengenai data akan dibahas oleh teman-teman dari DPM langsung, mungkin dari Mas Anang langsung. Mungkin untuk itu, Mas Hoirul Zain, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Muhtahdan
dan selaku PLT Direktur Poltek Nuklir beserta jajarannya yang saya hormati juga ada Ketua BEM, ada Ketua DPM, Mas Dabe dan Mas Anang. Baik, untuk mungkin bisa langsung saja Mas Gabe, boleh di share screen untuk teman-teman yang bertugas. Baik, Bapak-bapak dan teman-teman semua, di sini saya akan membacakan latar belakang adanya survei atau jajak pendapat yang pertama untuk mahasiswa Poltek Nuklir Yogyakarta. Yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah adanya transformasi dari STTN Batan menjadi Poltek Nuklir BRIN. Itu tentunya membawa arah kebijakan baru dalam penyelenggaraan kampus, salah satunya mengenai atribut kampus. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak kampus dalam acara Serawung tahun 2021 kemarin, bahwa aturan penggunaan seragam atau PDH akan dihapuskan dan tertuang pada status Poltek Nuklir Indonesia. Karena seragam juga menjadi salah satu atribut kampus yang saat ini dipakai oleh teman-teman mahasiswa. Nah, dengan adanya setelah adanya Serawung dan adanya wacana kebijakan seperti itu, kami dari BEM dan DPM membuka survei yang berjudul Jajak Pendapat pertama untuk seluruh sivitas Akademika Poltek Nuklir BRIN, yang nantinya hasil dari jajak pendapat ini itu akan disampaikan ke stakeholder kampus Poltek Nuklir maupun pihak lain yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Karena memang sejak Serawung 2021 memang belum ada keputusan yang benar-benar disampaikan ke mahasiswa mungkin ya. Nah, untuk hasil dari survei atau jajak pendapat ini nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman DPM. Yang jelas untuk jajak pendapat ini semoga bisa yang perlu kami garis bawahi adalah semoga bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan ke depannya bagi Bapak atau Ibu sekalian. Mungkin itu aja untuk latar belakangnya, bisa langsung dilanjutkan ke metode dan hasilnya. Baik, terima kasih Mas Hoirul Zain atas tadi penyampaian latar belakangnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh DPM. Silakan Mas Anang. Ya, terima kasih. Ini bisa saya yang share screen? Oke Mas, bisa, silakan. Baik, terima kasih kepada waktu yang diberikan. Sebelumnya izin kepada Pak Tadan dan Pak Abim. Yang pertama saya sampaikan bahwa maaf, mungkin agak besar dikit, diperlebar zoom-nya. Ya, oke, sip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa pengambilan survei ini dilakukan pada tanggal 21 sampai 26 Januari 2022 yang diberikan oleh DPM dan disebarkan luas oleh organisasi-organisasi di DPM, organisasi-organisasi di kampus, sehingga ini menjadikan seluruh mahasiswa bisa mengakses dan bisa memberikan surveinya kepada jejak pendapat yang pertama ini. Langsung saja kepada instrumen kegiatan
instrumen kegiatan seperti beberapa pertanyaan yang kami lontarkan oleh DPM, seperti yang pertama, apa tanggapan Anda jika penggunaan seragam harian PDH dihapuskan? Nah, ini kami mendengarkan bahwa waktu statuta belum keluar, itu mendengar bahwa seragam PDH akan dihapuskan. Oleh karena itu, kami dari DPM memberikan pertanyaan seperti itu kepada mahasiswa. Dan di sini kami setuju atau tidak setuju, lanjut dengan alasan. Yang kedua, apakah Anda puas dengan model seragam yang digunakan sekarang? Nah, itu juga ada kolom puas dan tidak puas dan alasannya juga. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah perlu dilakukan penjadwalan penggunaan jenis pakaian tertentu seperti seragam harian PDH atau kemeja dari tiap-tiap hima atau PDL dan batik ya. Dan di sini ada pilihan perlu dan tidak perlu dan juga alasan. Hasil data surveinya seperti pada survei mahasiswa yang telah dilaksanakan terdapat 148 responden atau mahasiswa yang menginput survei yang telah dikirimkan kami pada organisasi-organisasi di Poltek Nuklir dan seluruh mahasiswa juga. Untuk setiap instrumen survei seperti pertanyaan pertama yang tadi, apakah penggunaan seragam harian nanti akan dihapuskan, apakah mahasiswa setuju atau tidak, itu tanggapan 83%, 83,6% itu menyatakan tidak setuju, dan 16% bahwa menilai setuju. Setelah kita tahu bahwa statuta yang telah dikeluarkan oleh pihak BRIN, ternyata di situ tercantum bahwa tetap menggunakan seragam, dan di sini kami pun bersyukur bahwa penggunaan seragam itu tetap dilaksanakan dan hasil surveinya pun sejalan dengan apa yang dikeluarkan oleh statuta sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang puas atau tidak puasnya dengan model seragam yang digunakan sekarang. Ada yang mengatakan puas dengan 56% dan 43%-nya mengatakan tidak puas. Berdasarkan ini, banyak beberapa alasan yang dilontarkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, nanti setelah ini kita bahas apa yang perlu dikaji dan perlu dibahas tentang alasan-alasan mahasiswa mengatakan puas dan tidak puas dengan seragam yang digunakan sekarang. Yang ketiga yaitu pertanyaan tentang penjadwalan penggunaan jenis pakaian jenis tertentu seperti PDH atau kemeja lainnya atau batik sendiri. Mengatakan di sini setelah survei dilakukan 76,7% itu mengatakan perlu dilakukan penjadwalan dan 23,3% itu mengatakan tidak perlu dilakukan penjadwalan penggunaan seragam. Kesimpulan yang dapat diambil dari survei jejak pendapat yang pertama yaitu mahasiswa tidak setuju jika aturan pakaian dinas harian atau PDH dihapuskan. Yang kedua, mahasiswa puas dengan seragam yang digunakan sekarang dengan nama Poltek Nuklir Indonesia yang diharapkan memiliki seragam dengan bahan dan model yang lebih baik. Dan perlu dilakukan pembuatan aturan atau kebijakan tentang penjadwalan penggunaan seragam. Oleh karena itu, lanjut ke lampiran. Di sini ada beberapa alasan yang dilontarkan pada mahasiswa dan kami kaji bareng bersama BEM dan DPM untuk beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan untuk menyangkut aturan atau langkah selanjutnya untuk mengambil keputusan. Yang pertama, saya
jabarkan sedikit tentang alasan tidak setuju pakaian seragam dihapuskan, yang terkait dengan berpakaian bebas dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan menurunkan kualitas belajar. Yang kedua, seragam merupakan bentuk branding dan identitas dan ciri khas suatu poltek nuklir ya. Yang ketiga, menggunakan seragam meningkatkan rasa persatuan dan sisi profesional dan menjadi daya tarik seseorang untuk menimba ilmu di perguruan tinggi kita. Yang keempat, menggunakan seragam menjadikan mahasiswa lebih tertib dan terlihat rapi. Yang kelima, menambahkan pengeluaran mahasiswa jika harus membeli baju bebas atau seragam atau jenis pakaian yang lain, bukan dalam bentuk seragam. Seragam juga memudahkan mahasiswa jika mau ke kampus tidak repot dalam memilih-milih pakaian, tinggal pakai seragam. Yang ketujuh, memudahkan unit pengamanan nuklir untuk membedakan antara mahasiswa dan warga umum. Yang kedelapan, angkatan 2021 sudah mengeluarkan uang dan untuk pembelian seragam, tetapi seragam akan dihapuskan. Ini jika kemarin statutanya keluar seragam dihapuskan. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu alasan puas dan tidak puas dengan model seragam Poltek, hampir rata-rata memberikan saran sebagai berikut. Jadi untuk alasan puas dan tidak puas untuk model seragam, kebanyakan dari mahasiswa melontarkan alasan-alasan dan memberikan pendapat, mengatakan puas tapi memberikan pendapat yang lebih baik, seperti kayak yang pertama, agar lebih teratur dan memberikan suasana Poltek nuklir yang berbeda. Maaf, yang ini, yang pertama, mengupgrade seragam dengan bahan yang lebih baik. Jadi mengatakan puas tapi mengatakan bahwa lebih baik mengupgrade seragam dengan bahan yang lebih baik, seperti itu. Yang kedua, mengatur model seragam dengan mencantumkan poin tersebut di SK seragam, atau jika tidak, memberikan kejelasan lah pada mahasiswa terkait dengan model seragam yang digunakan sekarang. Yang ketiga, mengatur atribut seragam seperti poin yang kedua. Atribut ini seperti dasi, atau pin, ataupun topi, dan sebagainya macamnya dipernak-pernik di seragam kampus. Yang ketiga, untuk alasan perlu dilakukan aturan penjadwalan PDH ataupun penggunaan jenis pakaian seperti pedial atau batik. Yang pertama, agar lebih teratur dan memberikan suasana Poltek nuklir yang berbeda. Yang kedua, agar tidak bosan dan memberikan variasi berseragam. Yang ketiga, setuju jika batik dimasukkan dalam penjadwalan seragam. Ini memberikan bahwa suasana batik di Jogja ini akan memberikan kesan nuansa Jogja di Poltek Nuklir Indonesia. Seperti itu garis besar dari survei jejak pendapat yang pertama ini. Kalau ada salah kata ataupun penulisan pada laporan ini nanti bisa diperbaiki. Oleh karena itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut tadi paparan yang sudah disampaikan oleh DPM mengenai hasil data yang sudah kita himpun bersama dari jawaban-jawaban dari mahasiswa Poltek Nuklir itu sendiri. Jadi mungkin sebelumnya dari Pak Abim atau Pak Muhtadan ada pendapat yang mungkin bisa disampaikan atau mungkin pernyataan dari hal itu, gitu Pak, silakan. Baik, ya terima kasih Mas Gabriel. Ya terima kasih Mas Anang ya yang sudah menyampaikan hasil kuesioner yang terkait penggunaan seragam mahasiswa gitu ya. Ya, jadi saya kira alhamdulillah ini rekan-rekan dari mahasiswa sudah bisa update informasi gitu ya. Jadi terkait dengan adanya statuta ya, statuta Poltek yang alhamdulillah sudah keluar dengan nomor 1 ya. Jadi merupakan Perka BRIN nomor 1 tahun 2022 kemarin ya. Dan ya betul memang
ketika kita serawung dulu ya, kalau nggak salah di bulan November ya itu ya, bulan November kalau nggak salah itu, saya masih ingat itu kita serawung memang ya kita memang menyampaikan terkait dengan adanya wacana penghapusan seragam gitu ya. Sebenarnya kronologisnya mungkin perlu saya sampaikan ya terkait dengan apa namanya kenapa seragam mau dihapuskan gitu ya. Sebenarnya dasarnya itu kalau menurut saya pribadi itu cukup sepele sebenarnya itu ya. Artinya dengan adanya transformasi atau bukan transformasinya sih yang paling penting adalah integrasi ya, integrasinya Batan sebagai lembaga induk STTN maupun Poltek gitu ya, kemudian bergabung dengan BRIN gitu ya, sehingga di dalam sisi manajemen dan kebijakannya juga akhirnya menjadi mengikuti kebijakan di BRIN. Nah, tentu saja dari kebijakan yang dilakukan oleh BRIN atau oleh kepala BRIN terkait dengan penggunaan anggaran gitu ya, itu akhirnya kemudian direview ya, anggaran STTN sebelumnya dan juga yang untuk Poltek gitu ya. Nah, di situ memang muncul setiap tahunnya gitu ya, dari STTN atau Poltek itu mengalokasikan anggaran berupa pengadaan seragam mahasiswa ya, baik itu untuk seragam maupun jas alma mater gitu ya. Seragam maksudnya terkait seragam saja, seragam mahasiswa gitu ya. Di mana anggaran itu sumbernya dari PNBP ya. PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Apa itu anggaran PNBP? Adalah anggaran yang bersumber dari pembayaran SPP mahasiswa gitu ya. Jadi seluruh biaya SPP dan sebagainya ya, komponen SPP, kemudian uang gedung di awal itu ya, kemudian uang KRS dan sebagainya, itu semuanya disebut sebagai pendapatan negara karena uangnya kan langsung masuk ke negara ya, masuk ke rekening negara. Kan teman-teman dulu kalau bayar itu kan langsung ke Simponi gitu ya, menggunakan kode billing gitu kan. Itu kan artinya langsung nyetornya itu ke negara, bukan ke bendahara kampus atau bahkan ke individu, itu nggak ada, langsung semuanya ke negara, dan itu disebut sebagai pendapatan negara bukan pajak gitu ya. Karena apa? Karena Poltek sebagai satuan kerja pemerintah yang memberikan layanan, nah kemudian mahasiswa sebagai penerima layanan itu memberikan apa namanya biaya dari pemberian layanan itu. Nah, sehingga itu menjadi sebuah biaya layanan yang disebut sebagai PNBP tadi. Nah, PNBP tadi itu walaupun masuk ke negara, itu sebagian besar ya, hampir 100% itu kembali lagi ke Satker lagi ya, artinya kembali lagi ke Poltek lagi untuk digunakan. Ya, penggunaannya otomatis rinciannya banyak macam-macam. Terutama apa ya, untuk operasional penyelenggaraan pendidikan ya, untuk bahan praktikum, peralatan, kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa. Yang paling besar itu adalah operasional perkuliahan gitu ya. Nah, bisa kita bayangkan artinya dengan nilai SPP yang Anda bayarkan dan juga kebutuhan peralatan, bahan-bahan praktikum serta untuk aktivitas-aktivitas akademik lainnya, secara angka sejatinya itu kurang gitu ya. Kalau misalnya kita komparasikan dengan biaya perkuliahan kampus lain dan sebagainya yang sama-sama teknik misalnya, itu kita termasuk yang sangat-sangat kecil ya. Tapi bukan berarti terus kalau kurang itu terus nggak bisa terlaksana, tidak, karena memang ada subsidi dari pemerintah, yaitu menggunakan sumber anggaran yang lain disebut dengan anggaran rupiah murni atau istilahnya dari apa namanya sumber APBN ya, dari APBN. Jadi ada dua pendapatan ya yang dimiliki oleh Poltek sebelumnya, ketika sampai sekarang pun sebenarnya juga masih ya. Jadi dari penerimaan PNBP yang itu digunakan kembali, serta dari negara istilahnya ya, berupa dari APBN tadi. Nah, kembali lagi ke berbicara ke masalah seragam ya, karena terkait dengan adanya integrasi ke dalam BRIN, kemudian setiap satker itu dievaluasi struktur anggarannya, dievaluasi kembali oleh, termasuk dievaluasi langsung oleh kepala BRIN kala itu. Akhirnya muncul beberapa opsi. Jadi poin-poinnya itu banyak sekali yang yang dievaluasi. Kenapa ada anggaran ini disampaikan, kita jelaskan argumennya seperti apa. Kenapa harus muncul pembiayaan ini, ya, muncul kita sampaikan. Nah, sampai di bagian pengadaan seragam, gitu ya. Mungkin kalau dilihat, mungkin kala itu ketika disorot itu juga terlihat angkanya cukup besar mungkin ya, karena dari jumlah mahasiswa dikalikan harga per satu seragam, kemudian tiap tahun gitu ya. Nah itu akhirnya
kita memberikan argumen apa sih dasarnya ada seragam gitu ya. Kemudian kita sampaikan juga kala itu sebenarnya yang menyampaikan masih PLT SDTN Pak Sukarman gitu ya, menyebutkan bahwa ya sebenarnya alasan apa kita menggunakan seragam itu seperti apa yang tadi Mas Anang sampaikan dari hasil kuesioner. Kenapa sih perlunya seragam gitu ya? Itu pun kita sampaikan gitu ya. Karena sebenarnya kalau dari kami pribadi itu kami masih sangat setuju untuk ada seragam. Sama pertama pasti untuk masalah identitas, untuk branding, kemudian untuk pengenal dalam arti ketika bahkan keluar gitu ya, kita keluar kampus itu bahkan selain menggunakan jas alma mater, karena kalau jas alma mater kan terlalu formal sekali gitu ya, walaupun penggunaan seragam itu formal tapi lebih luas lah istilahnya. Kalau jas itu kan sifatnya untuk event-event yang benar-benar seremonial itu baru menggunakan yang jas alma mater mungkin ya. Tapi kalau seragam itu meskipun tidak berupa seremonial, artinya hanya kunjungan atau kemana yang itu menunjukkan identitas Poltek, saya kira sangat bagus kalau menggunakan seragam. Nah, dengan alasan tersebut ternyata itu tidak bisa diterima oleh kepala BRIN kala itu, sehingga sudah besok itu mahasiswa Poltek untuk identitasnya itu cukup menggunakan ID card. Nah, tapi ketika nanti kami terbedakan dengan ya kan selama ada ID card sudah diketahui ya. Alasan apapun kita sudah menyampaikan argumen, bahkan wacana ketika di kawasan Nuklir Yogyakarta ini nantinya akan menjadi sebuah kawasan sains dan iptek terpadu gitu ya untuk seluruh DIY gitu ya, terpadu ya, baik itu yang dulu istilahnya LIPI, BPPT, kemudian LAPAN dan juga Batan itu nanti akan punya kawasan sains terpadu itu di sini gitu ya. Artinya apa? Penggunanya itu bukan hanya pegawai dan juga mahasiswa, tapi tentu komposisinya akan ada tamu. Tamunya ini pun juga tidak hanya 1-2 seperti hanya kalau sekarang gitu ya. Artinya tidak sedikit, banyak, bahkan nanti juga bisa hampir sama dengan jumlah pegawai gitu ya. Sebagai contoh misalnya ada dari dari luar mengadakan riset cukup banyak dan stay di sini cukup lama gitu ya aktivitasnya. Nah, tentu hal tersebut akan semakin susah ya melihat perbedaan mana ini mahasiswa, mana ini karyawan, apalagi di sini adalah area kawasan nuklir ya. Sudah termasuk hal yang kita sampaikan, tapi tetap saja ditolak ya istilahnya oleh kepala BRIN. Nah, jadi alasannya hanya itu, menghilangkan anggaran penggunaan anggaran PNBP untuk pembelian seragam. Akhirnya dengan dasar supaya anggaran tersebut hilang, dari kepala BRIN itu menyebutkan ya sudah nanti berarti termasuk di ininya mahasiswa itu sudah nggak perlu pakai seragam, tapi memang beliau tidak menyebutkan masalah di statuta dan sebagainya. Nah, akhirnya kami coba berdiskusi dan kami masih berpendapat bahwa terkait dengan penghapusan seragam di sini kronologisnya itu adalah dengan adanya penggunaan anggaran yang untuk pengadaan seragam itulah yang akan dihapuskan. Nah, artinya apa? Sebenarnya yang ingin dihilangkan itu adalah anggarannya. Yang kami tangkap kan berpikir seperti itu, anggarannya saja. Artinya dari BRIN itu tidak akan lagi mengalokasikan anggaran atau istilahnya dari Poltek itu nggak boleh menggunakan anggaran untuk pengadaan seragam. Nah, itu pun kebijakan dari kepala BRIN kala itu gitu ya. Artinya apa? Bahkan misalnya sekarang pun masih punya kebijakan seperti itu ya, artinya ini kebijakan yang misalnya periodis saja. Artinya periodis itu ya hanya ketika ketika nanti kebijakan kepala BRIN saat ini gitu ya. Belum tentu ke depan seperti apa, bahkan ke depannya lagi akan berubah, bisa jadi seperti itu. Sehingga kami mencoba istilahnya itu mempertahankan dalam bentuk apa? Oke, anggaran sudah tidak kita alokasikan. Makanya di tahun 2022 ini pun alokasi anggaran kita tidak ada yang menyebutkan pengadaan seragam. Sehingga nanti untuk mahasiswa angkatan 2022 besok itu sudah tidak ada lagi alokasi anggaran untuk seragam. Anggaran dari Poltek ya. Apakah nanti akan menggunakan seragam atau tidak itu nanti belum kita bahas ya. Yang jelas terkait masalah anggarannya.
Nah, terkait hal itu, karena statuta dulu juga di bulan November itu belum jadi, nah kebetulan di bulan Desember itu ada pembahasan statuta ini dengan Kemenkumham. Ya. Nah, kebetulan kala itu yang hadir saya, kemudian juga ada beberapa dari pimpinan Poltek. Ya. Nah, ketika sampai di pembahasan di situ, nah saya kira teman-teman sudah melihat ya di statuta kita yang terakhir ya, statuta yang sudah terbit tersebut itu kalau kita lihat di bab identitas terkait dengan pasal bagian lambang logo bendera, pataka, himne dan mars dan busana di situ kita masih mencantumkan ya terkait dengan hanya lebih ringkas ya dari yang draft sebelumnya. Jadi kita hanya menyebutkan bahwa Poltek itu memiliki lambang logo bendera, pataka, himne, mars, dan busana alma mater tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan. Nah, jadi masalah lambang dan sebagainya di lampiran tersebut juga tertuang warna seragam. Nah, memang warna seragam itu masih kita samakan dengan warna seragam STTN sebelumnya. Birunya pun masih kurang lebih sama ya, hanya kita standarisasi dengan kode warna, termasuk jasa alma maternya. Nah, tapi poin pentingnya itu ada di ayat keduanya, bahwa tata cara penggunaan lambang, logo, bendera, pataka, himne, mars, dan busana alma mater sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh direktur. Nah, ini poin penting yang ibaratnya itu nanti akan lebih fleksibel ketika kita laksanakan. Oke, dari sisi kebijakan Kepala BRIN kala itu tidak ada alokasi anggaran. Tapi memang tidak menyebutkan bukan berarti terus tidak ada. Hanya anggarannya saja yang tidak ada, tapi seragamnya bukan berarti tidak ada. Oleh karena itu disebut di ayat kedua di sini adalah ditetapkan oleh direktur. Nah, kalau ditetapkan direktur di sini artinya nanti akan ada peraturan direktur yang diterbitkan untuk melanjutkan dari statuta di sini. Nah, peraturan direktur di situ itu nanti ya kembali lagi ke ayat 2 tadi bahwa tata cara penggunaannya itu semuanya akan ditetapkan oleh direktur. Artinya apa? Bisa jadi dengan ketetapan direktur pun lebih fleksibel. Misalnya dalam periode tertentu itu nanti akan ditetapkan penggunaan lambang logo bahkan sampai ke busana alma mater tadi seperti ini. Nah, artinya apa? Ini juga kami sedang dalam tahap penyusunan peraturan direktur sebenarnya. Kami sedang mengidentifikasi apa sih yang kita munculkan. Ya, tentu saja kalau di dalam peraturan direktur kan banyak, tidak hanya terkait seragam di statuta di sini. Nah, sehingga nanti dalam peraturan direktur itu pun masih bisa mengakomodir berbagai tadi masukan ataupun usulan ya, ataupun istilahnya hasil kuesioner tadi yang dilakukan oleh DPR. Ya, jadi misalnya apakah nanti terkait dengan jadwal penggunaan itu bisa kalau nanti ada usulan ya, karena apa? Karena ditetapkan oleh direktur sehingga kan lebih fleksibel karena peraturan direktur itu nanti juga bisa diubah, dievaluasi, kemudian diterbitkan yang terbaru itu juga sangat memungkinkan. Termasuk nanti model dan desain, kemudian aksesoris ya. Pertama karena memang di statuta di sini memang tidak merinci secara detail, sehingga nanti rincian secara detailnya dalam penggunaannya tadi sesuai dengan bunyi di ayat 2 statuta di sini itu nanti akan diatur lebih detail di peraturan direktur. Nah, sehingga ini memang menjadi suatu hal yang linear ya, artinya ada beberapa masukan dari mahasiswa yang nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan kami untuk pengaturan penggunaan seragam seperti itu. Nah, memang kalau terkait dengan busana alma mater baik seragam maupun jas itu yang sudah diatur di statuta hanya terkait masalah warna saja. Hanya itu saja yang memang kami harap untuk masalah warna ini kita memang ingin mempertahankan identitas kita sebelumnya gitu ya, karena memang warna biru biru langit ini ya, biru muda dan juga jas alma maternya yang biru tua ini itu memang sudah ada sejak PATN gitu ya. Jadi satu sisi kita ingin mempertahankan itu sebagai bentuk identitas kita ya, termasuk nanti untuk jas itu ya, jas alma mater itu ya modelnya istilahnya jas dengan warna itu, kemudian nanti ada logo Poltek di sebelah kiri, hanya itu saja. Yang lainnya pun kalau misalnya mau ada usulan seperti apa itu bisa disampaikan, nantinya dapat kita ketika kita sepakati dapat kita masukkan di dalam peraturan direktur. Ya. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kami di
Poltek gitu ya, dari berbagai kemarin hasil pembahasan itu masih sangat menginginkan adanya seragam di sini, khususnya seragam mahasiswa ya. Nah, kalau seragam dosen, staf, dan pegawai yang lain, kembali lagi itu tergantung kebijakan institusi gitu ya. Kita ingin membuat pengaturan seragam sendiri, juga dulu terkendala masalah pengadaan anggaran pengadaan seragam. Kecuali kalau memang ada anggaran pengadaan seragam yang merupakan kebijakan dari institusi gitu ya. Nah, oleh karena itu kami memang masih sangat berharap memang di Poltek ini masih ada seragam, termasuk jas alma mater juga. Oleh karena itu dulu kami coba ketika diskusi dengan Kemenkumham, kita tetap masukkan ini, artinya di masalah di seragam ini ya, busana di sini kita masukkan, meskipun secara detail tidak kita cantumkan seperti sebelumnya. Kalau di draftnya, mungkin kalau teman-teman pernah baca draftnya itu lebih detail ya. Termasuk gambarnya itu dulu ada. Nah, ini sekarang kita tidak ada, cuma nantinya bisa muncul dituangkan di dalam peraturan direktur. Nah, saya kira itu ya komentar dari saya terkait dengan sebenarnya apa yang tadi sudah disampaikan hasil question tadi ya, terkait itu penggunaan seragam, termasuk bahkan nanti aksesorisnya ya, itu mumpung sekarang belum ada ya, belum ada peraturannya ya, belum ditetapkan ya, silakan kami diberikan masukan ya. Yang jelas kami juga setuju sekali tadi dengan alasan kenapa perlu seragam, itu sudah pernah kita pertahankan dulu ya, dan justru itu yang memang kita ingin pertahankan, masalah identitas. Kita bisa membayangkan kalau nanti di sini sudah menjadi kawasan sains terpadu gitu ya, kawasan sains terpadu yang di DIY Jateng, itu di sini tuh intensitas orang yang masuk itu akan lebih padat daripada saat ini. Kita bisa bayangkan, sehingga kita berharap dengan adanya identitas mahasiswa di sini dalam kondisi di kawasan itu nanti akan terlihat, oh itu langsung tanpa harus melihat ID ya, tanpa harus melihat ID itu kan yang kecil mungkin kadang lupa ke bawah atau masuk di tas gitu ya. Nah, ini dengan identitas seragam itu saja sudah langsung terlihat, oh itu mahasiswa Poltek, oh itu mahasiswa Poltek. Bahkan ketika kita keluar gitu ya, entah itu kunjungan atau entah itu bahkan formal dan tidak formal, ketika itu digunakan itu sudah menjadi penciri gitu ya. Dan sebenarnya merupakan sesuatu hal yang istilahnya itu menjadi lazim ya, ketika sebuah perguruan tinggi kedinasan ya di bawah kelembagaan itu mempunyai seragam ya. Saya kira itu memang sebagai penciri saja ya. Itu yang paling utama, sehingga ya sebenarnya kan dari statuta memang masih ada masalah seragam tersebut. Nah, nanti detailnya penggunaannya itu akan diatur di dalam peraturan direktur. Nah, kemudian dari sisi bagaimana pengadaannya, ini yang memang masih menjadi pembahasan. Karena kalau nanti kami itu menggunakan anggaran yang diberikan BRIN, kemudian kami pertanggungjawabkan dengan menyebutkan ini untuk seragam, kalau tidak ketahuan nggak masalah gitu ya. Tapi ketika nanti ada evaluasi anggaran, itu dilihat lagi, lo dulu kan sudah sepakat nggak dipakai, itu nanti akan menjadi, dan malah justru nanti ibaratnya walaupun data menyebut seperti itu gitu ya, karena asal masalah itu adalah di penggunaan anggarannya, bukan terkait dengan identitasnya ini mau dihilangkan atau tidak, itu sebenarnya bukan di situ. Jadi kalau bisa memiliki identitas tanpa harus dengan anggaran yang dari BRIN, itu memang masih bisa. Itu pun untuk kebijakan BRIN saat ini ya, namanya juga organisasi, tentu ada perkembangan kebijakan ya, terkait hal-hal yang lain ataupun terkait dengan masalah pemimpin, perubahan pemimpin, manajemen, dan pengelolaan, sehingga nanti ada kebijakan yang berubah, sehingga kami pun juga tetap mempertahankan di statuta, hanya saja di peraturan direktur. Nah, kembali lagi terkait dengan masalah penganggarannya seperti apa, terus terang ini memang belum kita putuskan ya. Kemarin ada beberapa masukan gitu ya. Pertama, nanti mahasiswa Poltek itu kan sudah tidak bayar ya, SPP dan sebagainya itu sudah nggak bayar, dalam arti sudah Rp0 ya. Nah, sebenarnya kalau nanti kita sepakat, ini masih sangat memungkinkan nanti teman-teman mahasiswa Poltek itu nanti bisa mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli seragam. Ya, minimal itu saja. Kita hanya mengatur
Walaupun sebenarnya kalau kita wajibkan itu juga tergantung bunyi di Poltek, bunyi di peraturan direktur Poltek ya. Nah, ini memang kembali lagi kami perlukan masukan dari mahasiswa juga itu ya. Karena nanti akan kita tuangkan di dalam peraturan direktur bagaimana pengadaannya di sini, meskipun di peraturan direktur itu lebih terkait detailnya saja. Tadi misalnya penjadwalan. Nah, di ada seragam batik, saya kira itu saya juga setuju, bisa menjadi sebuah variasi dan juga bisa menjadi sebuah istilahnya itu nguri-nguri budaya, nguri-nguri yang ada di Jogja ya, identitas di Jogja dengan batik misalnya seperti itu. Saya kira itu tidak masalah, itu nanti bisa kita tuangkan di dalam peraturan direktur, termasuk simbol-simbol yang lain. Nah, misalnya ada tanda angkatan, pangkat itu kan dari statuta belum ada. Nanti kalau misalnya itu dirasa kurang atau perlu disesuaikan, ya silakan diberikan usulan saja. Karena ini juga memang kita belum menyusun peraturan direktur semuanya, baru masih sekedar draft gitu ya. Nanti kalau ada masukan terkait seragam ini memang belum ada pembahasan di kami, sehingga terkait dengan tadi masalah seragam yang di pembiayaannya, secara prinsip kita memang tetap berupaya untuk mengadakan seragam. Hanya saja di pengadaan pembiayaan seperti apa. Apakah nanti itu harus yang jelas kalau menggunakan anggaran kita dengan kebijakan BRIN saat ini itu kita tidak boleh ya, sehingga nanti apakah ada usulan nanti karena mahasiswa Poltek sekarang sudah tidak bayar ya, saya kira kalau setiap setahun ya, atau misalnya nanti ternyata masih layak ya, saya kira nggak harus tahun sekali ya, mungkin 1 kali periode pendidikan 4 tahun, mudah-mudahan tidak ada perubahan ukuran badan ya. Itu saya kira masih bisa cukup dengan membeli 1 seragam saja. Terus pengelolaannya gimana? Ya sama, mungkin di dalam pengadaannya bisa dikelola oleh mahasiswa secara swakelola, misalnya melalui BEM. Sekali lagi karena kami nanti juga tidak boleh menerima anggaran, tidak boleh menerima pembayaran maksudnya. Karena kita sudah tidak boleh diminta untuk menerima SPP, artinya kita tidak akan ada uang masuk ke Poltek. Sehingga bisa dikelola dengan cara seperti itu, swakelola oleh mahasiswa. Walaupun aturannya itu sudah ditentukan oleh institusi, oleh kampus, tapi dalam pengadaannya bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Apakah ini juga ada referensinya? Ada sebenarnya. Memang kalau di beberapa kampus lain juga seperti itu, ada kebijakan kampus itu yang menggunakan, tapi bukan seragam ya, lebih tepatnya adalah jas lab ya, jas lab atau ini ya, baju kerja itu ya, yang baju kerja yang biasanya untuk teman-teman di LMAC gitu ya, atau elit sebenarnya harusnya ada baju kerja atau seragam untuk di ini ya, di laboratorium atau di workshop. Nah, itu ada beberapa kampus itu yang menentukan masalah desain dan sebagainya itu ya. Memang itu juga atas masukan dari mahasiswa juga. Nah, kemudian dijadikan kebijakan kampus. Nah, tapi dalam pengadaannya itu adalah swakelola, artinya bisa dikelola oleh mahasiswa atau BEM kampus atau nanti unit usaha BEM misalnya seperti itu. Dengan adanya kebijakan tersebut itu nanti bisa dilaksanakan oleh mahasiswa sendiri. Nah, saya kira itu masih salah satu opsi ya terkait dengan pengadaan seragam. Opsi yang lain memang belum ada yang memberikan usulan ke kami gitu ya, terkait bagaimana untuk solusi terkait masalah pengadaan seragam. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya sampaikan, dan juga mungkin saya coba ceritakan dari awal, harapannya supaya kita mengetahui kronologisnya ya, kronologisnya dari awal seperti ini. Kemudian kita pun sebenarnya dari sisi semangatnya kita masih sangat ingin adanya seragam di sini, dan kita tetap berupaya secara legal itu masih menjadi sebuah kebijakan, setidaknya kebijakan di kampus, yang mana tentu itu masih sangat terbuka untuk dievaluasi dan diperbaiki. Saya kira demikian respon dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan mungkin dari Pak Abim.
komplit sudah nih ya. Cuman saya akan sedikit memberikan overview aja sekilas terkait apa yang disampaikan Pak Tadan. Memang betul apa yang disampaikan Pak Tadan. Memang Pak Tadan mengikuti dari awal sampai akhirnya statuta ini dihasilkan. Nah, saya mencoba menggarisbawahi di sini bahwasanya masih ada kesempatan buat teman-teman itu mengusulkan model seragam yang menurut teman-teman itu oke lah, eye-catching gitu loh, sebagai branding dari Poltek itu sendiri. Tapi ya itu tadi, pengadaan seragam memang tidak bisa dilakukan oleh Poltek. Seperti itu. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Ya, kita sepakat lah. Pada intinya di manajemen, di direktorat, dan juga teman-teman mahasiswa memang sepakat kita seragam itu penting untuk kita. Ya, dengan mahasiswanya yang belum banyak seperti ini, itu bagian dari branding. Kemudian terkait penjadwalan seragam tadi, saya juga sedikit menggarisbawahi di sini terkait antara PDH dan PDL. Ya, kalau saya sih cenderung teknisnya nanti, kalau PDH silahkan digunakan pada saat teori. Jadi di kelas tuh pakailah PDH, tapi begitu di lab gunakan yang PDL. Ya tadi yang dikatakan Pak Tadan, workshop masuk ke laboratorium itu digunakan. Jadi nuansanya berbeda ya teman-teman. Ketika nuansanya kita kuliah di kelas, dan ketika kita nuansanya kuliah masuk di laboratorium, itu harusnya berbeda. Ya, semangatnya juga pasti berbeda. Kalau sudah menggunakan seragam PDL, artinya kita ready to work, ya, praktik gitu lah. Itu mentalnya begitu. Jadi itu udah disiplin lah menurut saya seperti itu. Itu penting. Nah, ataupun menggunakan jas lab seperti itu. Nah, tadi terkait sekalipun kita adalah sekolah nuklir, teknik banget gitu ya. Tapi kita tidak bisa melupakan bahwasanya Jogja itu adalah daerah istimewa, ya kan? Ya, ada seninya di situ, seni dan budayanya. Nah, salah satunya adalah batik. Ya, monggo. Ini juga menjadi kesempatan buat teman-teman yang ahli desainer, mungkin kalau nanti menjadikan batik itu sebagai seragam, ya, seragam batik. Artinya bukan batik pada hari itu. Batik D, beda ya antara batik D sama seragam batik, beda loh ya. Kalau batik D berarti teman-teman boleh pakai batik apa aja motifnya, tapi kalau seragam batik, ya batiknya seragam gitu loh, kayak among tamu loh teman-teman, gitu. Nah, jadi silakan didesain batiknya Poltek seperti apa, monggo, mungkin itu bisa jadi masukan ke kami gitu loh. Seperti itu. Dan kemudian pengadaan tadi dilakukan oleh mahasiswa itu menurut saya adalah bagian dari kewirausahaan. Bagaimana karakter mental teman-teman itu berbisnis, berwirausaha itu, ya. Begitu. Itu sih yang menjadi poin penting di sini karena memang kami di statuta tidak mengatur secara detail. Hanya tadi ada tambahannya, ada logo atau lambang ya, lambang Poltek di sebelah kiri, dada kiri aja itu. Yang penting warnanya tidak berubah untuk seragam, ya. Warna baik itu seragam atasnya ataupun yang bawahnya juga tidak berubah. Tolong diperhatiin, harus sesuai itu. Kemudian ada lambang di sebelah kiri, dada kiri aja. Lainnya mau apapun itu bisa diusulkan. Nanti di peraturan direktur akan ditetapkan. Begitu. Begitu Pak Tadan, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Tadan dan Pak Abim sudah menyampaikan tadi mulai dari awal kenapa bisa seperti itu latar belakangnya dan segala macamnya. Tentunya itu menjadi informasi juga bagi kami yang tentunya mungkin kami sebagai perwakilan dari mahasiswa nanti bisa menyampaikan kepada mahasiswa lainnya tentunya agar informasi ini tidak salah nanti pada saat penyampaiannya. Jadi kita bisa ibaratnya apa ya? Jadi penyambung lidah antara mungkin pihak manajemen atau direktur kepada mahasiswa tentunya itu. Jadi mungkin tadi izin Pak saya menanggapi beberapa hal dari pernyataan mungkin tadi untuk masalah kewirausahaan. Mungkin tentunya kami dari BEM akan sangat senang misal memang kami diberikan wewenang untuk misalnya mengurus mengenai seragam dan segala macamnya. Mungkin kembali lagi mungkin kita bisa optimalkan di poster mungkin ya Pak. Jadi mungkin ketika dia masuk kebetulan mungkin poster juga nanti akan mungkin dibantu oleh BEM di mana di sana mungkin mereka masuk harus
apa namanya beli seragam, mungkin di situ sistemnya. Nanti kalau misalnya ada mau beli lagi di luar itu berarti lewat Kementerian Ekonomi Kreatif yang kebetulan juga saya hadirkan pada hari ini, ada kepala menterinya. Jadi mungkin kalau misalnya itu bisa kita wujudkan nanti, saya rasa akan jadi sebuah terobosan yang baik. Tentunya akan terus dipantau juga sama teman-teman DPM sebagai lembaga legislatif dan juga sama bidang direktorat atau mungkin bidang kemahasiswaan, yang dimana hal ini tentunya jangan sampai juga jadi mungkin entah disalahgunakan lah atau apa segala macam gitu-gitu. Jadi kita berusaha buat mengakomodir ini biar apa ibaratnya kebutuhan mahasiswa juga terpenuhi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin itu tanggapan dari saya untuk hal itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman-teman DPM, teman-teman BEM yang lain, ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, silahkan mungkin bisa raise hand untuk hal itu. Mungkin saya Silakan Mas Anang. ya terkait dengan ini saya ambil bahwa saya setuju dengan keputusannya Mas Gabe dengan pengolahan dari ataupun pengelolaan dari seragam nanti bisa diolah oleh BEM sendiri, dan nanti untuk keputusan dan aturannya dibuat oleh Pak Direktur, dan nanti bisa untuk aturan-aturan sendiri nanti sebelum dikeluarkan bisa ada saran dari BEM dan DPM dan seluruh mahasiswa yang ada di Poltek Nuklir, nanti bisa menjadikan itu patokan untuk pembuatan aturan. Oleh karena itu, setelah ini bisa dirapatkan ataupun dirembuk lagi untuk aturannya seperti apa, ataupun untuk kedepannya seperti apa, nanti bisa disampaikan ke Pak Direktur. Gitu. Oke, mungkin itu terima kasih tadi Mas Anang sebelumnya atas tanggapannya. Ya mungkin bisa dibuat semacam tim sus gitu ya Pak. Jadi mungkin orang-orang yang kompatibel akan mengatur mengenai aturan tersebut, di mana mungkin nanti kita bisa ibaratnya menyampaikan sekedar saran, ibaratnya mungkin sebagai acuan dari pihak direktur untuk membuat aturan tersebut seperti yang dikatakan sama Mas Anang gitu, biar lebih apa ibaratnya lebih kompatibel lah ibaratnya, kurang lebih kayak gitu. Ya, betul. Jadi yang perlu kita pahami bersama itu adalah semangatnya di sini kan kita bisa kok apa namanya istilahnya itu mengatur yang apa yang akan kita apa ya istilahnya kita laksanakan ini ya. Sebagai contoh seperti ini, artinya masalah seragam itu sebenarnya kembali lagi ke mahasiswa ya, artinya kembali lagi ke mahasiswa ya, akan menggunakan mahasiswa. Jadi justru kalau hal-hal yang itu memang kembali ke mahasiswa, dan itu juga tentu saja mendukung proses akademis gitu ya, masalah identitas, itu saya kira silakan saja, itu malah kita bisa libatkan mahasiswa untuk kreativitasnya ya, baik itu tadi masalah desain pengaturannya, bahkan sebagai contoh, kan sekarang masing-masing prodi itu kan punya kayak semacam seragam, bahkan prodi angkatan tertentu saja punya seragam sendiri gitu ya, misalnya bahkan seperti itu gitu ya. Kalau misalnya itu mau kita atur gitu ya, itu sebenarnya bisa kita masukkan dalam sebuah kebijakan ya. Artinya begini, artinya ketika nanti mahasiswa itu apa namanya ada kebijakan bahwa untuk seragam, misalnya seragam dalam arti nanti identitas prodi tertentu gitu ya, itu seperti ini, itu nanti silakan mau diadakan sendiri, kita hanya membantu dari sisi kebijakan bahwa itu bisa bisa dibuat, bisa diselenggarakan, dan pengelolaannya kita akan sebutkan dalam peraturan tersebut bahwa pengelolaan dan pengadaannya akan dilakukan secara swakelola oleh misalnya mana dari menteri apa tadi di BEM tadi ya, misalnya terkait dengan masalah dana usahanya atau apanya, itu silakan nanti yang mana yang akan mengelola. Tapi sekali lagi itu tadi memang kita inginnya hal-hal tersebut yang itu kembali kepada mahasiswa, itu kita ingin melibatkan juga dari aspirasi mahasiswa ya. Jadi baik itu nanti di dalam tentu saja yang penting tetap memenuhi kaidah-kaidah tadi itu ya. Mungkin kalau di masalah seragam ya hanya yang diatur hanya masalah warna saja. Nanti untuk yang lain misalnya nanti busana kerja di lab ya, atau jas labnya itu mungkin ada desain sendiri ya, silakan aja. Ketika itu memang diharapkan dari mahasiswa menjadi aspirasi untuk dijadikan kebijakan kampus, itu bisa disampaikan kepada kami ya. Nah, salah satunya kita tuangkan di dalam peraturan direktur. Itu nanti akan tercantum di situ sehingga mahasiswa
ketika dalam pengadaannya tersebut ada legal formanya dari kampus. Ya, dari sisi pengolahannya kita kembalikan ke mahasiswa, tentu dengan memperhatikan integritas dan juga akuntabilitas dalam hal pengelolaannya, itu ya, masalah anggarannya, jangan sampai muncul permasalahan hal-hal yang menjadi nanti memunculkan kurang baik. Nah, itu malah jadi nanti presiden yang buruk bagi entah BEM juga dan termasuk kampus juga. Sehingga ini juga perlu kita jaga bersama. Artinya apa? Monitoring dan juga nanti mungkin kayak semacam pemeriksaan ya atau audit, ya itu mungkin tetap diperlukan nantinya gitu ya, kalau dengan pengolahannya seperti itu gitu ya. Dan ini memang menjadi suatu tuntutan sebenarnya dalam sebuah organisasi, apalagi di situ ada interaksi yang melibatkan pengelolaan entah anggaran ataupun nanti sumber daya yang lain. Itu tetap perlu adanya proses audit ya untuk menjaga integritas dan juga akuntabilitas organisasi. Nah, itu yang saya kira nanti bisa kita bahas, kita komunikasikan lebih detail seperti apa. Misalnya tadi akan justru menjadi ini aktivitas dari kewirausahaan yang nanti akan dikelola oleh mahasiswa melalui BEM atau nanti melalui unit BEM yang mana, silakan saja. Itu saya kira menjadi sebuah nilai tambah, yaitu adanya kontribusi aktif dari mahasiswa terhadap kebijakan kampus. Nah, itu menjadi suatu hal yang cukup baik ya. Saya kira itu bisa menjadi poin yang ya istilahnya cukup berbobot nanti kalau di dalam akreditasi pun memungkinkan hal seperti itu ya. Sehingga kalau menurut saya kira untuk hal-hal seperti contoh seragam di sini itu silakan saja nanti bisa diupayakan. Sekaligus itu menjadi solusi kan tadi ketika ada kebijakan dari BRIN yang itu ternyata kita tidak bisa menggunakan anggaran untuk masalah seragam tersebut gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang nanti perlu bisa kita support dalam bentuk kebijakan. Nah, ini juga menjadi salah satu istilahnya itu wujud bahwa karena sudah tidak adanya SPP atau kuliah 0 rupiah, baik itu SPP-nya, KRS-nya, kemudian biaya wisuda, biaya ujian sudah nggak ada. Itu kan kita tetap berharap sebenarnya mahasiswa itu jangan sampai mumpung ibaratnya bisa dikatakan gratis gitu ya, udahlah saya kuliahnya ya semampunya, ini nggak berupaya keras dia. Udah nanti kalau misalnya gagal toh gratis ya, seolah-olah seperti itu. Jangan, saya berharap tidak seperti itu ya. Sehingga kalau ternyata sudah 0 rupiah ya, kemudian mahasiswa itu masih tetap ingin berkontribusi, meskipun itu kembali lagi ke dirinya sendiri ya, itu nanti wujud bahwa dia itu juga serius gitu loh. Di kuliah di kampus di Poltek itu sudah biaya gratis, ini ada kebijakan seperti ini berkenan. Ini sebenarnya nanti akan kita terapkan tidak hanya di seragam, mungkin untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Sebagai contoh bahkan pelatihan gitu ya. Pelatihan ini memang sebenarnya untuk tahun ini nanti mungkin ada beberapa yang kita batasi dalam arti untuk subsidi biaya pelatihannya ya. Kan kita ada pelatihan OR misalnya, kemudian UT, kemudian ada PPR industri, PPR medik dan sebagainya. Bahkan nanti mungkin ada opsi-opsi pelatihan-pelatihan lain yang itu akan mendukung SKPI kalian ya. Surat keterangan pendamping ijazah kalian gitu ya. Nah, itu nantinya kita mungkin akan menyediakan alokasi untuk subsidi secara free juga, itu mungkin 2 pelatihan misalnya untuk tahun ini 2 pelatihan, sisanya kalau nanti mahasiswa itu mau ambil sendiri ya itu bisa menggunakan biaya sendiri. Tentu kita sudah mempertimbangkan beberapa faktor biayanya yang itu masih sangat memungkinkan dan terjangkau. Nah, ini memang kalau bagi kalian yang sekarang ini sudah existing karena sebelumnya bayar ya mungkin seolah-olah ya gratisnya hanya tinggal sekian semester saja mungkin gitu ya itu sudah rezeki kalian gitu ya. Rezeki nanti adik-adik tingkat kalian berikutnya ini yang 2002 ke atas nanti mungkin ya sudah bisa merasakan full. Kami berharap tetap mempunyai semangat seperti kalian juga, harapannya seperti itu. Begitu kurang lebih tambahan dari saya. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Oke, sebelumnya dari teman-teman atau mungkin Pak Agim silakan Pak kalau ada yang mau ditambahin. Ya betul, saya setuju tadi dengan Anang, Gabriel, dan Pak Mutadan. Jadi begini, seragam bukannya seragam ya. Harapan kami
ketika teman-teman mendapatkan subsidi 0 rupiah ini, nantinya integritas teman-teman itu yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Integritas ini bagaimana teman-teman menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, ya kan? Kemudian semangatnya juga. Dan sekali lagi kita juga jangan melihat badan saja yang diseragamin ya. Tetapi mental teman-teman juga harus ini serius gitu. Dan saya emang sekarang ini saya melihat terkait masalah di luar seragam juga. Itu juga nantinya menjadi catatan kita Pak Tadan di direktorat juga. Bahwasanya ini saya bicara bukan seragam ya, rambut saja ya, rambut. Kalau kita lihat dari aspek keselamatan, bagaimana ketika teman-teman mahasiswa LMAC, saya ambil contoh, rambutnya panjang, terus main mesin bubut, ataupun mesin fresh. Nah, ini yang akan jadi masalah. Mohonlah dikembalikan lagi, diikuti pedoman. Selama pedoman itu belum dirubah, itu masih berlaku ya. Jadi ada pedoman bahwasanya cukuran atau potongan rambut pria itu adalah rapi. Nah, rapinya didefinisikan seperti apa itu sudah ada. Nah, ini kesempatan buat teman-teman, ayo bukan hanya seragam saja. Dan juga tadi ada istilah, bukan istilah ya, Pak Tadan menyebutkan terkait desain. Pastinya saya tahu, kalian diseragamkan di institusi dalam sebuah seragam PDH. Tapi di PDL itu, di laboratorium aktivitas itu, memungkinkan karakter kalian tuh keluar masing-masing. Misalnya LMAC ataupun Elins, itu desainnya mau seperti apa? Ya itu menurut saya itu perlu dituangkan gitu loh. Jadi karakter teman-teman itu harus muncul, identitas dari prodinya. Dan jangan sekali-kali, kalau tahun kemarin saya sempat melihat, kalau nggak salah angkatan 2015 Pak Tadan, ada penambahan atribut yang sebetulnya itu tidak ada, belum tidak di aturan itu tidak ada penambahan atribut. Wing itu loh, tahu kan wing? Oh iya, emblemnya itu ya. Itu kan sebetulnya ada dasarnya ketika menambah atribut wing itu nggak boleh. Nah itu kalau memang itu mumpung sekarang ini saatnya peraturan itu belum dibuat, kalau memang mau menambahkan apapun itu silahkan diusulkan sekarang teman-teman, begitu ya. Jadi biar nggak nyalahi aturan. Seperti itu. Terima kasih KB. Siap. Terima kasih Pak. Ya mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama, mungkin nanti BEM dengan DPM juga bekerja sama mengakomodir suara mahasiswa dengan membuat peraturan yang nanti kita sarankan kepada pihak direktorat gitu. Mungkin begitu kurang lebih Pak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman-teman BEM, DPM, ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin berpendapat, silakan mungkin raise hand bisa. Mungkin kedepannya begini Gabe, tadi kan pengadaan seragam dilakukan oleh mahasiswa. Nantinya saya sih berharap kedepannya mahasiswa ataupun BEM di sini menjadi mentor buat adik-adik kelas yang baru masuk. Misalnya mereka kesulitan mencari seragam, teman-teman bisa menyediakan. Ataupun just lab, seperti itu loh. Jadi ketika poster itu kan kemarin, itu disediakan ya kalau nggak salah di BEM itu menyediakan peralatan kalau nggak salah, kalau yang Elin multimeter atau lain sebagainya seperti itu ya kalau nggak salah deh. Nah itu mungkin bisa dijadikan kewajiban buat mahasiswa itu untuk menyediakan beberapa peralatan. Kalau kayak dulu sama Pak Tadan ya Pak Tadan, kita road train dulu ya. Kita diminta untuk road train, penggaris segitiga dan lain sebagainya. Karena itu peralatan-peralatan yang nantinya mendukung adik kelas itu hidup pertama kali di tahun pertama seperti itu loh. Itu mungkin bisa jadi ekonomi kreatif buat teman-teman mahasiswa di sini. Bagaimana bisa sustain, bisa menghidupi kegiatannya, tidak hanya bergantung daripada kampus seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih Pak sebelumnya atas saran dan pendapatnya. Mungkin itu bisa jadi catatan buat Kepala Menteri Ekonomi Kreatif yang sudah hadir pada hari ini, mungkin ya sebagai terobosan baru mungkin nanti kita bisa buat lebih baik lagi sistematisnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan kalau misalnya masih ada yang mau ditambahkan. Atau dari Mas Anang mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Mas? Saya kira cukup. Oke,
Mungkin kalau misalnya pun nanti ada ternyata pendapat atau tambahan lain, mungkin nanti bisa kita sampaikan di secara tertulis mungkin, dan nanti biar bisa dibantu jawab Pak mungkin di ke depannya. Ya mungkin bisa kita simpulkan tadi ada beberapa langkah-langkah lanjutan yang akan kita lakukan. Yaitu mungkin nanti entah kita bisa membuat tim khusus untuk membuat peraturan yang akan disampaikan kepada direktorat gitu, yang berisikan mungkin dari DPM dan BEM, agar mungkin lebih fleksibel dan lebih kompatibel nantinya isi dari peraturan tersebut. Lalu juga mungkin tadi mengkilas balik mengenai latar belakang kenapa seragam dihapuskan, ya mungkin nanti ke depannya mungkin bisa dibuat perjanjian di ketika poster, mungkin mereka bisa membayar dari mahasiswa baru itu membayar, tapi nanti dengan concern yang memang jelas gitu, RAB-nya dengan jelas memang mereka membayar untuk apa dan segala macam gitunya, biar memang tidak ada salah pengertian atau mungkin salah penggunaan gitu loh, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu tadi perbincangan kita pada hari ini, audiensinya. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya hadir pada hari ini, sudah mengakomodir suara kami yang mungkin ibaratnya ini menjadi concern dari mahasiswa dari belakangan ini gitu terkait ini, dan mungkin karena statuta udah keluar juga, mungkin kedepannya kita akan coba mungkin rombak ADRT ya Mas Anang ya. Siap. Coba ngerombak ADRT KM, karena ya mungkin hasil revisi juga sudah ada sebenarnya, tapi kita coba nanti diskusikan lagi, kita kaji ulang agar mungkin internal dari KM Poltek Nuklir itu sendiri bisa lebih maju lagi dari sebelumnya, dari evaluasi sebelumnya. Ya mungkin terima kasih Pak atas apa ibaratnya ya, kayak cakupannya, mungkin kayak penyediaan jasanya, mungkin juga terima kasih karena sampai sekarang masih on target gitu, kayak kemarin statuta dibilang Februari, ternyata Februari benar-benar keluar kayak gitu. Itu saya pribadi terima kasih banget, juga mungkin Mas Anang juga sekaligus juga berterima kasih, karena dengan hal ini kita juga bisa bisa bergerak seiringan gitu dengan direktorat juga gitu, mungkin kalau lebih seperti itu. Jadi karena memang branding baru dari kampus kita bisa sama-sama bergerak untuk yang lebih maju, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya mungkin sedikit menginformasikan juga ya, karena memang dengan terbitnya statuta ini ya, artinya nanti karena dalam statuta tersebut juga disebutkan gitu ya, begitu statuta ini terbit, dan itu salah satunya adalah terkait dengan Direktur Poltek gitu ya, untuk pertama kali itu nantinya akan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala BRIN gitu ya. Sedangkan untuk yang berikutnya itu nanti dengan mekanisme pemilihan seperti yang disebutkan dalam statuta tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu ini mungkin dalam pekan ini ya, nanti pekan ini itu akan ada pelantikan direktur baru gitu ya nantinya, dan saya juga tetap berharap nanti dari teman-teman BEM, DPM dan juga mahasiswa itu tetap menjaga komunikasi ya. Ini tadi kan merupakan salah satu rencana kebijakan kami ya, meskipun hal ini juga akan kami sambungkan, kita sampaikan juga ke direktur yang baru nantinya gitu ya, karena tentu juga kita perlu menyampaikan masalah anggaran ya berdampak ke seperti ini, masalah di seragam, dan kita punya rencana atau opsi solusinya seperti ini. Nah itu tentu akan kami sampaikan. Tapi juga di satu sisi dari teman-teman BEM, DPM, saya kira itu juga menjadi suatu hal yang perlu nantinya setelah direktur itu yang definitif itu sudah ada, sudah ditetapkan, nanti bisa dilanjutkan komunikasi ini itu ya, disampaikan kembali seperti apa sebelumnya yang sudah pernah kita sampaikan di sini gitu ya. Saya kira itu aja informasinya. Terima kasih. Iya Pak, baik. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ya mungkin karena kita sudah sampai di penghujung akhir acara, dari Pak Abi mungkin ada yang pengen ditambahin lagi Pak sebelum ditutup? Cukup. Terima kasih Pak. Ya mungkin dari Pak Tadan masih ada Pak? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin dari Mas Anang juga sudah cukup ya Mas ya? Terima kasih Pak Tadan, Pak Abim. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ucapan terima kasih kembali lagi saya haturkan, saya wakilkan dari teman-teman BEM, teman DPM, teman-teman mahasiswa kepada direktorat yang sampai hari ini masih mau ikut terjun ngobrol diskusi seperti ini sama kami semua tentunya.
Juga kami minta maaf semisal ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Tentunya kita mengharapkan hasil yang baik dari diskusi hari ini, dari audiensi hari ini, di mana peraturan itu nanti dibuat dan bisa memenuhi keinginan hati para mahasiswa, tentunya keinginan dari mahasiswa. Jadi kita berdoa semuanya, semoga mungkin kedepannya akan lebih baik lagi, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sebelum itu terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada Ketua DPM Mas Anang Suwardi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muhtadan, Pak Abim, Ya, teman-teman dari DPM, teman-teman DPM atas waktunya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Nang. Terima kasih teman-teman semua. Ya, mohon izin ya, saya Alif Iya ya. Pak, siap. Terima kasih.